Selamat datang di Welcome Back to my channel. Hahaha. Ya, perjalanan kali ini adalah dari rumah gue di daerah ujung Jakarta Timur ke arah Tangerang. Rekaman ini full ya guys ya. Cuman tapi mungkin ada yang gokat kalau ada kena lampu merah gitu. Gue kebetulan aja nih bukan jadi ya, jadi gue bikin konten ini gitu. POV kalau kita rumahnya itu ada di Jakarta Timur, terus kerja di Kabupaten Tangerang ya guys ya. Khususnya ini arah rumah gue itu arahnya ke Citaraya, Kabupaten Tangerang. Ini tadi pas opening ada di jam 5.20. Ya, ini adalah gue berangkat bareng para pejuang subuh. Hebat-hebat mereka ini guys. Tapi jalan subuh gini ternyata enak juga ya. Adem, dingin. Ya gitulah. Ada hal yang berbeda gitu. Hal yang selama ini jarang gue alami gitu. Oke, ini dia videonya. Ini gue sekarang sudah ada di Duren Sawit. Di pinggiran gue itu ada BKT ya. Ini BKT kalau weekend rame banget dah. Gue aja dulu sering kesini nih, tapi kalau sekarang udah jarang ya. Ada apa ya nih perjalanan kita kali ini? Semoga kita bisa langsung lampu hijau, langsung jalan bosku. Enak ya kalau udah kita lagi di jalan ketemu perempatan terus langsung lampu hijau, apalagi kalau siang-siang tuh. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Tadi mau bahas apa ya? Oh iya, semoga kita sampai dengan tujuan. Jalan tuh, ini jalan BKT panjang ya guys ya, dan termasuk jalan yang cukup halus. Ya halus lah jalanan sini. Oh, kita hijau lagi nih guys. Enak nih, tiba-tiba lampu hijau aja. Dan ini di depan sini nih ada putaran balik nih. Ya suka bikin macet ya, sedikit sih, nggak parah. Kan itu ada buat dari perumahan juga tadi tuh, Komplek Abadi namanya, buat masuk ke jalan raya gitu. Sampai ada paoganya tuh. Nah ini nih jembatan penyeberangan ini dulu awal sempat viral tuh karena ada liftnya. Ya kalau sekarang JPO ada liftnya di Jakarta itu udah hal yang biasa aja ya. Kelihatan di sini masih gelap dan terlihat bintang guys ya. Tadi sempat ke capture bintang apa lampu ya? lampu bintang, kayak sih bintang kali itu, karena kan langit Jakarta itu lagi agak bersih ya akhir-akhir ini. Udah sampai
pondok bambu ya, ini flyover pondok bambu. Jalan terus aja kita. Nih di sini nih suka saya nyebelin ya, karena kita turun flyover tapi suka ada yang nyebrang gitu, dan nyebrang itu suka maksa. Biasanya kalau ada pauganya itu atau siapa gitu suka maksa nyebrang, padahal kalau menurut gua itu bahaya ya. Oh ini tuh, lihat tuh guys, orang-orang pada berangkat kerja, pada kemana ya? Apa jangan-jangan tujuannya sama kayak gue ya, ke Kabupaten Tangerang atau atau minimal ke Tangerang kota ya, atau Cikupa, nggak itu kayak kejauhan ya, atau ke daerah Kalideres ya, soalnya situ ada banyak PT ya. Gua record ini sambil minum nih. Oke banget. Oh ini pecek nih, kayaknya udah biasa udah guys, soalnya jalannya santai, nggak buru-buru gitu. Nah ini kita bakalan sampai, kalau ini kita berangkatnya 1 jam kemudian atau di jam 6:30 gitu, ini jalannya udah macetnya parah banget. Gua benci banget sama underpass ini. Sebenarnya sih underpassnya itu nggak salah ya, tapi pengguna jalannya aja yang nggak tertib. Itu kan underpass cuman 2 jalannya ya, tapi pengendara tuh ngisi kalau yang mau ke underpass dari kanan ke kiri, jadi tuh penuh mobil semua. Nah ini nih kayak gini nih kan nih, jadi pada rebutan aja terus. Nggak selesai itu. Jadi buat masuk kedua jalur ini nih ada rebutan. Nah nanti setelah naik nih kan ya, jalannya melebar lagi. Mereka tuh nggak mau tertib gitu loh, aturannya tetap 2 aja bikin loh. Mereka bikin lebar lagi nih dari kanan ke kiri buat naik ke jembatan ini nih, flyover Kampung Melayu. Aduh, udah bakalan macet aja gitu-gituan. Udah tahu kan cuma 2 ya, bikin 2 aja harusnya. Cuman ya kita kan nggak bisa ya ngendaliin semua pikiran orang-orang gitu. Andai tadi yang dari underpass itu, kalau emang dia mau naik ya dia harusnya stay aja gitu di 2 line itu, bukan malah numpah ke jalur sebelah kirinya gitu buat motong di depan. Akhirnya jadi stuck deh tuh. Setelah itu ini setelah turun nih, jalannya lebar lagi. Pada melebar lagi tuh buat naik ke flyover Tebet gitu. Jadi ya gitulah. Nih di flyover Tebet ini tuh mereka bakal rebutan lagi. Nah yang tadi tuh juga motong dia, ambil dari kiri. Ya udah bakalan macet lagi nih ya di sini nih. Begitu aja seterusnya. Biasa sih itu puncaknya ini ya di sini nih. Karena kedepannya itu udah mau sampai Kokas tuh. Walaupun gak jarang macet juga di situ. Ya mau gimana lagi, dinikmatin aja guys. Gue pernah hitung ya guys ya, dari tadi tuh underpass tadi tuh Basura sampai ke Kokas itu bisa setengah jam loh macet deh. Padahal tuh pakai motor juga, karena motor sama mobil itu hampir nggak ada beda gitu. Karena motor juga nggak bisa motong juga,
karena dia akan antri dan bakalan jalan sejajar jadinya sama mobil. Kasian banget dah konek motor kalau di sini tuh menghisap asap knalpot. Oke, ini kita udah di mana nih ya? Oh ya, ini kita udah mau sampai Kokas nih. Oh, itu tadi sebelah kiri ada Shell ya. Oh ya, tadi gue belum kasih tahu ya. Nah, jalan-jalannya. Nah, ini flyover, kita lurus saja. Kalau beloknya itu kita bisa ke Tebet, bisa ke Gatsu, gitulah. Pasar Minggu. Nah, kita lurus nih, kita bakal lewat Kuningan ya namanya. Kuningan. Wah, sudah sampai di Kokas. Dan ini masih gelap. Udah berapa menit nih ya? Wah, cepet lah pokoknya. Ini kayak baru 15 menit tuh guys. Dari rumah gue itu di dekat Buan Plaza. Cuma 15 menit. Kalau itu jam 6:30 aja. Mungkin itu buat sampai sini tuh butuh waktu 45 menit mungkin. Atau mungkin 50 menit. Soalnya gue pernah ngitungin buat sampai entar nanti nih ya, sampai depan Lotte itu 1 jam dari rumah gue. Aduh, tuh gue mood gue jelek tuh seharian gara-gara kena macet kayak gitu. Nah, ini kita ambil underpass ya. Kalau di sebelah kiri itu, nah itu mau ke Kuningan tuh, Rasuna Said. Ya, ini kita lewat bawah. Ini namanya Terowongan Casablanca. Benar gak ya? Dulu katanya ini terowongannya angker gitu, banyak kuntilanak. Sekarang kuntilanaknya udah kongsi kali ya. Yang lewat di sini tuh 24 jam, nggak ada yang kosong ya. Bahkan jam 2, jam 3, jam 4, waduh. Oh, Jakarta masih lalu lalang. Nah, ini nih ada lampu merah, lampu penyeberangan ya. Komplain gue soal lampu penyeberangan itu adalah nggak ada peringatan yang berupa suara gitu. Yang bisa terdengar paling enggak itu 50 meter sebelum lampu merah itu gitu loh. Karena kan kita belum tentu ngeh gitu loh kalau di situ ada penyeberangan orang gitu ya. Apalagi kalau kita jarang lewat gitu. Dan si lampunya tuh nggak begitu kelihatan. Harusnya mau dia bikin lampu merah yang tiangnya itu letter L itu ya, tuh kayak lampu gitu tuh, nggak di pinggir doang gitu. Nih kalau kita lihat di video sih sekilas kelihatan ya, tapi nggak kelihatan kadang-kadang. Kadang kan kita kalau motor atau mobil kadang kan fokusnya cuma ngeliatin jalan, terus lampunya itu kekecilan sih. Ya intinya sih kalau bisa ada audionya gitu, kayak bunyi tet 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 yang khas gitu, biar kita tahu gitu, oh ada yang mau nyebrang nih. Jadi kita ngandalinnya itu kuping gitu loh, nggak mata doang. Karena namanya mata kan bisa nggak kelihatan lah gitu. Respon time itu lebih rendah lah ketimbang kuping gitu. Nah, itu aja sih. Atau dulu sebenarnya itu ada loh bunyi-bunyiannya. Nggak tahu sekarang kok nggak ada gitu. Ya gua sih seujunnya di korupsi ya. Kok ada paket udah sampai ya? Sorry guys. Nah ternyata bukan. Pas lagi voice over
kayak ada notif gitu. Oke kan ada paket yang lagi gue tungguin sampai, tapi tukang paketnya nggak ada. Wah ini langit udah mulai nggak gelap ya, warnanya biru, udah nggak hitam lagi. Ini kita udah mau sampai di daerah Tanah Abang ya. Apa nyebutnya ini ya? Oh Karet. Kalau sebelah kanan tuh apa namanya? Tamrin City ya? Bukan. Aduh lupa namanya. Ada namanya Tamrin gitu lah. Tamrin Square apa ya? Lupa deh. Nah ini dulu nih macetnya ya. Ada putaran balik tapi ditutup. Disuruh muter di kolong. Wah enak banget sih emang kalau jalan jam segini tuh. Tapi sorry guys ya kalau omongnya agak ngelantur, soalnya ini voice overnya tanpa script gitulah bisa dibilang, jadi langsung aja gitu. Tanpa babi bu ya kan, udah ngomong wah cus sambil ngeliatin video yang kalian lihat juga gitu, dan menceritakan apa yang terjadi gitu saat video ini direkam. Nah ini kita udah mau sampai Tanah Abang. Nah itu lampu yang nyala itu kalau salah tuh apartemen Tamrin City itu ya, Tamrin City. Nah itu yang Tamrin City sih. Ini itu Tamrin apa namanya ya, lupa dah guys. Ini daerah Tanah Abang ya. Ini tempat-tempat jalanan macet nggak berujung karena terjadi aktivitas ekonomi. Banyak orang-orang yang jalan-jalan di sini, berhenti sembarangan juga, parkir sembarangan. Aduh pusing dah. Masih sepi aja nih. Nah itu. Nah ini kalau kalian sebelah kiri itu kalian akan ke Blok B guys, Tanah Abang. Nah ini kita lewat underpass aja ya. Underpass, waduh anjir, jalanan rusak mulu anjir. Jalan Jakarta tuh kacau guys kadang-kadang. Tuh, gila goncangan apa? Gak ada obat lah pokoknya sama jalanan jelek. Ada lubang, aduh gue emosi banget ya guys kalau injak lubang di jalanan. Tenggorokan gue gatel banget guys, jadi mohon maaf ya guys ya, tolong dimaafkan aja. Itu tadi pecek tadi ya. Masih barengan guys sama kita guys. Kerja di mana deh? Pecek bukan situ? Oh bukan. Ini daerah Cideng ya namanya guys ya. Cideng. Ini kalau nggak salah nih ya, Cideng ini nih adalah salah satu peradaban pertama gitu di zaman VOC Belanda. Tapi ya penampilan sekarang kayak gini nih. Ya jalan Jakarta kalau di beberapa titik tertentu kelihatan bagus ya. Banyak pohonnya, kiri kanan gitu. Ya cuman gak tahan macetnya aja sih. Macet di Jakarta itu emang kadang gak masuk akal gitu. Kadang sebenarnya tuh ada guys solusinya gitu, cuma pemerintah gak mau ngerjain gitu. Misalnya kayak di jalanan-jalanan yang bottleneck gitu, kan bisa ya bottleneck itu diperlebar gitu loh, tuh nggak lelah mengedukasi pengguna jalannya
Kayak tadi tuh kalau jalan tuh dua, ya di dua terus, dan budayakan antri gitu. Wah, udah mulai terang nih jalanan nih. Ini masih Cideng ya. Tuh kalau di seberang itu daerah namanya daerah Oksimas. Ini di daerah sini nih, kalau nggak salah banyak orang Chinese guys ya. Bukan Chinese yang kaya banget gitu loh, tapi kayak Chinese jelata gitu. Ya maksudnya gitu, maksudnya bukan Chinese yang rumah yang gede banget gitu. Kalau kalian mau ngelihat kehidupan Chinese yang biasa-biasa aja, yang suka duduk di depan rumah, bermain-main anak-anaknya, mainan tradisional gitu. Ini di daerah sini guys, daerah Roxy, daerah Juanda, Harmoni ya, itulah. Akhirnya kita hampir setengah perjalanan ya. Belum deh. Ini masih jauh banget sih. Ini setelah 25 menit akhirnya kita sampai di mana nih ya? Di Roxy ya. Ya, Roxy Mall nih. Dulu nih Roxy Mall itu tuh mana ya Roxy-nya ya? Nah, ini setelah flyover ini. Nah, sebelah kiri itu Roxy. Nah, itu yang gedung tuh. Dulu rame banget tempat. Sekarang juga masih rame sih. Cuman model bisnisnya berubah gitu. Kalau dulu situ banyak yang beli HP, kalau sekarang banyak yang servis HP di situ. Itu tukang servis jadinya. Wah, kalau jalanan subuh begini emang enak banget ya. Tuh, anjir. Itu lubang guys, asli gua nggak ngelihat. Itu lubangnya gimana sih tadi tuh? Tuh dalam banget. Tuh kalau kalian dengar tuh, kalau nggak gue mute, isinya kata-kata kasar semua tuh. Nah, binatang gak sebut. Oh, tuh di sebelah kiri guys ya, kelihatan tuh kampus Trisakti ya. Sebelah kiri itu Trisakti. Oh, kalau yang itu ada hotel guys. Hotel apa ya namanya? Lupa lagi lah. Dulu paling kau tahu tuh nama hotelnya. Buat yang tahu mungkin bisa sebutin ya. Nah, selain itu di sebelah kiri itu ya gedung Trisakti. Oke, udah mau sampai, kita akhirnya sampai ke stasiun Grogol. Setelah 26 menit sampai stasiun Grogol guys. Cepet banget deh. Kok kalau tahu fakta ini kadang suka kesel gitu loh. Kalau ke Grogol itu 75 menit. Soalnya aku pernah dari rumah gue tuh 75 menit ke Grogol. Padahal kalau jalan ini gak macet, kita cuma 25 menit aja gitu sampai Grogol naik motor. Deket aja gitu loh. Bayangin, kita ngelewatin Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, 4 kota madya kita lewatin cuma 25 menit. Ini Dan Mogot ya. Dan Mogot ini ya masih perjalanan masih santai aja kita guys.
karena ini sambil rekam, jadi gue juga jalannya nyantai aja. Takut jatuh guys. Ini gue ngerekam pakai HP guys, soalnya belum kebeli itu GoPro. Oh iya, ini kan gue voice over ya, gue bingung banget pakai mic apa ya yang bisa di HP tapi hasilnya bagus gitu. Kira-kira kalian tahu nggak? Kalau kalian tahu, mungkin kalian bisa saranin gue lewat kolom komentar. Tapi jangan yang mahal-mahal ya, nggak ada duit soalnya. Masih seadanya aja nih guys alat kita. Ini gue juga, ini nih playoff passing guys ya. Buat pemotor itu gue saranin jangan naik tuh, karena serem guys. Dulu tahun 2013 kali ya, gue pernah sekali naik tuh, nyesel gue, karena aduh serem lah. Gue mendingan lewat bawah aja deh. Lewat bawah itu paling selisihnya cuman 1-5 menit, 1 menit mungkin. 1 menit kalau kalian nggak kena palang kereta api tadi, sama lampu merah tuh di depan tuh lampu merah. Soalnya gue pernah hitung ya, kalau nggak macet dari lewat bawah nih, dari ujung ke ujung itu durasi kita tuh cuman 2,5 menit gitu. Andai kata lewat atas itu 1,5 menit, kan cuma beda 1 menit ya gitu. Makanya, dan nggak worth sih kalau menurut gue, mengorbankan nyawa gitu kalau bisa dibilang taruhannya untuk lebih cepat 1 menit aja gitu. Tapi kalau kita tadi kena palang kereta api, lampu merah, itu ya 5 menit lebih lama lah, dan ya udahlah mati sedikit gitu. Bukannya ngelarang, tapi emang serem guys. Kalau kalian, menurut kalian gimana? Apa kalian tetap naik atas aja kalau lewat sini atau lewat bawah? Ya mungkin karena gue ada fobia ketinggian ya, jadi gue nggak mau lewat atas. Tapi kalau gue naik mobil sih aman guys, nggak takut gue gitu. Dan gue ngerasain ngelihat motor itu bahaya banget dari POV mobil gitu. Mobil tuh sering banget tau kayak ngerem mendadak atau menghindar lebih usaha gitu lah, supaya motor itu nggak ketabrak gitu. Karena motor itu jalannya ugal-ugalan banget, bukan lebih ke ugas sih, lebih ke asal gitu. Kalau lagi apes kan dia bisa kecelakaan gitu. Kalau enggak kan lagi beruntung aja tuh ketemu pengendara mobil yang bisa lebih berhati-hati. Tapi kalau lu match gitu dengan pengendara lain yang bisa dibilang itu etikanya juga kurang gitu, udah kecelakaan itu. Atau orang yang kendaraannya benar tapi ketemu orang yang kendaraannya nggak benar, sama bisa apes juga tuh. Itu udah sampai mana ya? Masih dan Mogot ya. Ya di sebelah kanan tuh mungkin Samsat ya. Gua nggak begitu kelihatan ya Samsatnya sebelah mana kalau di video. Ya Samsat di sekitar sini ya. Kalau kalian mau bikin SIM tuh di sini gitu. Ini yang jadi problem kita kalau mau bikin SIM, nggak nyogok gitu. Yang tinggal di Jakarta Timur. Bayangin guys, dimanapun rumah kalian, bikin SIM-nya di situ. Jauh banget kan? Ini aja kalau nggak macet aja butuh setengah jam. Apalagi kalau macet. Secara jarak sih kalau gue hitungin itu sekitar 30 km. Belum pergi 60. Belum tentu lulus.
dan biasanya sih nggak bakalan lulus. Katanya sih gitu ya, tapi emang susah sih. Gue sebenarnya harus susah gitu bikin SIM itu, cuman ya itulah, diperhatikan gitu, jangan di satu tempat aja bikinnya gitu. Apalagi kalian minggu tutup gitu, soalnya tuh pelayanan kayak gini tuh minggu tuh buka ya, jadi orang-orang kerja itu bisa ke sana lah. Lo bikin SIM buka hari kerja, kita mau bikin SIM kita lagi kerja, lah mana bisa, ya kan? Harusnya minggu kalian tuh buka, Sabtu Minggu buka, Senin Selasa libur, udah salah deh gitu. Gue sih ngidenya gitu ya, buat semua pelayanan publik. Sabtu Minggu tuh buka. Nah ini nih wilayah macet banget nih asli. Ini di sini nih biasanya udah macet sepanjang bisa 1 kilo lebih guys, gara-gara lampu merah Polri Kembangan. Salah satu jalan yang gua dongkolin lah. Kalian bisa tuh sih lewat jalur busway tuh. Cuman kadang di depan suka ada polisinya anjing. Lu jalur busway kayak nggak kepake gitu loh. Cuman ya mau gimana lagi ya, kalian boleh lewat boleh enggak kalau menurut gue sih. Tapi kalau gue sih jarang ya, pernah sekali sih, tapi udah nggak ada. Udahlah nikmatin aja lah jalanan macet tuh. Terus tadi kan gue ngomong macet ya, dari tadi gue ngomong itu sampai mana ya, masih jauh coy. Macet tuh, lampu merah depan tuh. Sejauhnya tuh guys lampu merahnya. Nah ini nih tuh, panjang lah pokoknya, nggak tahu kenapa ruwet banget lampu merah sini, kayak nggak pas gitu timingnya. Udah kita polisi juga kadang ada kadang enggak. Sebenarnya gue lebih suka nggak ada ya. Kalau nggak ada gue bisa masuk jalur busway gitu. Tapi ya kalau buat kita yang tertib harusnya ada gitu yang ngatur yang mana yang jalan duluan. Kadang itu ada yang sebelah kiri itu kan dia ke Puri ya, ke Mall Puri atau masuk tol gitu. Nah itu tuh yang dari arah sono tuh yang lurus itu sekarang belok kanan tuh, nah itu tuh macet guys, suka nutupin jalan. Nggak kuat. Oke, di sini kita pun nggak macet ya setelah jalan lebih dari 30 menit lebih. Langitnya juga udah putih. Terang ya. Ini jam segini gue yakin di Basura yang tadi tuh macet banget ya. Oh iya, ini mohon maaf banget ya. Kalau ada suara-suara kayak bunyi rantang, bunyi apa, bunyi anak-anak kecil yang berisik banget. Karena emang pas gua oper ini kondisinya nggak steril gitu. Banyak orang dan ada hembusan angin gitu.